Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai menggambar komik. Kata komik tentu kalian sudah tidak asing lagi. Mungkin sebagian kalian di sini juga ada yang hobi membaca komik. Nah, bagaimana sih bentuk komik itu? Ya, seperti ini kira-kira. Nah, siapa di sini yang hobi membaca komik? Ya, kita akan membahas apa-apa saja tentang komik. Bagaimana pengertiannya, apa fungsinya, bagaimana cara membuatnya, dan apa alat dan bahan yang akan digunakan untuk membuat komik. Pertama-tama, kita akan membahas tentang pengertian komik. Komik sama dengan cerita bergambar. Nah, komik merupakan sebuah karya seni yang memuat komposisi antara huruf dan juga gambar. Jadi, di dalam komik pasti ada gambar dan juga huruf atau kata-kata atau kalimat. Nah, menggambar komik memerlukan ketelitian dan ketekunan dalam membangun karakter dan tokoh dalam ceritanya. Tentu saja, di dalam komik atau sebuah alur cerita pasti memiliki tokoh. Kita lanjut. Macam, bentuk, dan ukuran komik. Komik dibuat dalam berbagai macam ukuran sesuai dengan kebutuhan. Ada komik yang dibuat dengan cerita dalam bentuk buku, tetapi ada juga dalam bentuk cerita pendek yang hanya menggunakan selembar kertas saja. Apa bedanya? Jika komik dalam bentuk buku, maka dia ceritanya itu panjang, bahkan bisa berseri-seri. Contohnya saja seperti komik Shinchan, Detektif Conan, dan lain sebagainya. Namun, jika komik yang menggunakan selembar kertas saja, maka dia hanya memiliki cerita yang pendek atau cerita yang singkat, yang sekali baca langsung selesai atau habis. Nah, dengan perkembangan teknologi, kini membaca komik tidak hanya bisa dinikmati melalui buku, tapi juga tersedia komik-komik online seperti dalam bentuk webtoon. Ciri-ciri komik. Ciri utama komik yaitu harus menarik perhatian mata. Nah, kenapa harus menarik perhatian mata? Nah, berbagai tokoh dan karakter di dalam komik harus bisa menarik perhatian karena tokoh dan karakter inilah yang nanti akan terus-menerus kalian temui ketika membaca komik. Nah, cara menarik perhatiannya yaitu dengan diberikan warna-warna yang menarik. Jika kalian perhatikan, ada dua gambar di bawah tersebut ya. Ada komik yang berwarna hitam putih dan ada komik yang berwarna-warni. Nah, jika diperhatikan tentu saja lebih menarik komik yang berwarna-warni daripada komik yang hanya hitam putih saja. Fungsi komik. Komik memiliki fungsi untuk menyampaikan pesan secara singkat dengan menggunakan kata dan juga gambar. Untuk itu, dalam menggambar komik harus ada satu kesatuan antara gambar dan juga tulisan atau kata-kata. Jadi harus nyambung. Kalau gambarnya tentang memanah misalkan, dicontoh di komik di sebelah itu ya, maka dialognya juga tentang kegiatan memanah atau peristiwa memanah, apa yang terjadi, seperti itu. Jadi tulisan itu untuk mempertegas gambar yang ada di komik tersebut. Pada komik kata hendaknya ditulis sesingkat mungkin, tetapi memiliki pesan yang kuat dan juga jelas. Nah, seperti itu ya. Coba kalian perhatikan komik yang diterakan di layar.
hanya ada 4 panel atau 4 kotak. Ya, ada 4 gambar, tapi tidak perlu menggunakan kata-kata yang terlalu panjang. Hanya menggunakan kata-kata yang singkat, tapi sudah bisa menggambarkan kondisi yang terjadi di dalam gambar tersebut. Paham ya anak-anak? Jika paham, mari kita lanjutkan ke materi berikutnya. Syarat menggambar komik. Ada beberapa syarat untuk menggambar komik. Yang pertama adalah menentukan topik dan tujuan. Nah, penentuan topik atau tema ini berdasarkan pesan yang ingin disampaikan. Misalkan saja, temanya tentang apa, atau topik dan tujuannya tentang apa. Apakah tentang kejujuran, persahabatan, atau lingkungan dan alam semesta. Nah, harus ditentukan dulu topik dan tujuannya. Yang kedua adalah membuat kalimat yang singkat dan mudah diingat. Jadi kata-katanya tidak boleh terlalu panjang ya. Kata-kata yang singkat tapi harus berkesan. Untuk itu, buatlah kalimat yang mudah dicerna agar mudah dimengerti pembacanya sehingga pesan yang ditulis bisa tersampaikan dengan baik. Yang ketiga, menggunakan gambar. Proporsi penggunaan gambar dengan kata atau kalimat disesuaikan dengan kebutuhan cerita yang akan disampaikan. Penggunaan gambar dan kata dapat dilakukan dengan memperhatikan tokoh dan karakter yang ingin dibuat, serta menggunakan warna-warna yang mencolok sehingga mengundang perhatian mata. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di depan, gambar ini juga harus kita menentukan dulu tokohnya yang akan terus-terusan muncul di dalam komik itu. Siapa saja tokoh utamanya, tokoh pendukungnya siapa, lalu ditentukanlah setting di dalam adegan atau alur cerita di dalam komik. Itu. Lanjut, syarat keempat yaitu menggunakan media yang tepat. Penggunaan media dalam menggambar komik dapat disesuaikan dengan media yang akan digunakan. Jika komik tersebut berupa buku, dapat merupakan satu kesatuan cerita yang utuh, tapi dapat pula merupakan kumpulan cerita pendek, ya, atau berseri seperti itu. Jika komik hanya merupakan cerita pendek, dapat menggunakan hanya selembar kertas saja. Gambar komik bergantung dari panjang atau pendeknya cerita. Kalau panjang biasanya dalam bentuk buku, kalau pendek biasanya dalam bentuk selembar kertas. Seiring dengan perkembangan zaman, media dalam menggambar komik itu sangat beragam. Kalau dulu menggambar komik hanya pada menggunakan media kertas dan juga pensil, tapi sekarang sudah banyak juga komik-komik yang digambar secara digital di dalam komputer atau menggunakan komputer. Nanti yang akan outputnya bisa menjadi webtoon yang kalian baca dari HP atau dari komputer kalian. Materi berikutnya tentang alat dan bahan membuat komik. Secara umum, alat dan bahan yang digunakan untuk membuat komik ada beberapa. Yang pertama tentu saja kertas gambar. Kertas gambar ini harus kertas yang berwarna putih polos. Kenapa menggunakan kertas warna putih polos? Karena agar tidak mempengaruhi warna yang akan diberikan nanti setelah menggambar, sehingga warna yang telah diberikan nanti menjadi lebih menonjol. Yang kedua adalah pensil gambar. Pensil gambar ada beberapa jenisnya. Biasanya untuk membuat sketsa menggunakan pensil yang ketebalannya lebih tipis, biasanya menggunakan pensil HB. Jika sudah membuat sketsa dan ingin ditebali, baru menggunakan pensil dengan jenis B atau 2B. Yang ketiga, untuk memberikan warna, biasanya menggunakan pensil warna. Warna-warna ini disesuaikan dengan keinginan pembuat komik, utamanya warna-warna yang menarik dan mencolok agar bisa mencuri perhatian pembacanya.
seperti itu. Dan yang terakhir, menggunakan penggaris. Nah, kenapa penggaris ini sangat penting? Karena seperti yang kalian perhatikan di awal, komik itu identik dengan berkotak-kotak atau berpanel-panel. Satu kotak atau satu panel itu memiliki satu cerita yang kemudian akan bersambung ke kotak berikutnya dan kotak berikutnya lagi. Sehingga penggaris dibutuhkan untuk mempermudah kalian membuat kotak atau membuat panel di dalam satu alur cerita. Ya. Sudah paham sampai di sini anak-anak? Ya, semoga kalian sudah memahami ya. Jika belum paham, silakan diulang mundur ke belakang. Demikianlah penjelasan tentang menggambar komik di video kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Selamat belajar dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.